Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqul azim, sadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah. Pertama, selalu kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, hidayah yang diberikan kepada kita sehingga kita hari ini masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa menikmati segala apa yang Allah berikan pada kita semua. Patut kita bersyukur dengan alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala, Maha Khaliq, Maha yang menciptakan kita. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang diberikan kepada kita senantiasa bermanfaat buat kita, khususnya syafaat untuk senantiasa membaca sholawat kita pada junjungan Nabi Muhammadin SAW tidak pernah terputuskan. Senantiasa lisan selalu berguming untuk bersolawat pada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa jadikan sebagai golongan hamba Allah yang istiqomah dalam bersolawat, istiqomah dalam berpikir, istiqomah dalam segala hal sesuatu yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlunya dalam segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari kita senantiasa selalu melangkah demi melangkah yang kadang-kadang kita tidak pernah merasakan resah dan lelah. Langkah kita seakan-akan dihitung dengan bagian daripada ibadah, kalau semua itu didasarkan dengan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, langkah kita akan menjadi sia-sia jika kita melangkah senantiasa terbawa dengan perasaan yang gundah dan resah, selalu gelisah, selalu resah kepada pemberian Allah, tidak pernah merasa bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga ini merupakan suatu bagian, bukan bagian ibadah, tetapi bagian celakanya manusia yang selalu resah, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dalam hati kita dipatoki dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang sebenar-benarnya iman, bukan iman asal-asal. Karena dalam apapun bentuknya, ketika kita benar-benar terdasari dengan diri kita dengan iman, maka yang tercermin dalam diri kita adalah ketika kita mendapatkan segala sesuatu yang itu merupakan di luar bidang kita. Artinya ketika kita mendapatkan suatu masalah, hamba Allah yang beriman senantiasa mendapatkan selalu mohon pada Allah dengan apa? Dengan doa. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salama. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Da'wahum fiha, doa-doa mereka di dalam surga. Doa-doa mereka di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala, subhanaka Allahumma, yaitu maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum, dan dalam suatu penghormatan mereka, fiha, di dalamnya, salama, yaitu salam sejahtera. Wa akhiru da'wahum, dan diakhiri penutup dengan doa-doa itu, anil hamdulillahirabbil alamin, yaitu bahwa dengan pujian-pujian lillahi, hanya milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan pencipta semesta alam. Di sini disebutkan mereka-mereka yang menjadi penduduk surga, subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salama.
penduduk surga senantiasa memberikan segala sesuatu. Ketika penduduk surga ketemu dengan penduduk surga, selalu salam yang paling utama. Suatu contoh ketika kita di dunia, muslim sama muslim saling mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah cermin bahwa kita benar-benar menjadi salah satu contoh, yaitu akan menjadi penduduk surga. Artinya apa? Rasa solidaritas, rasa benar-benar sesama muslim, sesama iman, ini tinggi rasanya. Semuanya selalu dihidupi dengan doa. Maka dari itu, doa itu adalah bagian daripada ibadah. Doa itu ibadah. Doa itu bagian daripada ibadah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Ketika kita dalam kesulitan apapun, kalau memang kita dengan ayat yang tadi, kalau kita memang hamba Allah yang beriman, al-imanu atu'minu billah, jadi iman kita benar pada Allah, Allah ada dalam hati kita. Maka ketika kita punya masalah apapun, mohon kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Doa itu ibadah, doa adalah bagian daripada ibadah. Ibadah kita pada Allah, bukan sholat saja. Karena dalam bacaan sholat ini senantiasa, bacaan sholat itu semua adalah ibadah. Itu semua adalah doa-doa dalam sholat. Maka dari itu, seperti salah satu contoh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa, semuanya doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salah satu, rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Sini sudah ada, minta rezeki pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita sholat, bacaan-bacaan ini selalu kita tinggalkan. Padahal kalau kita ngerti, di dalam sholat kita khusyuk, maka di sini banyak sekali doa-doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan doa yang akan jadi prioritas dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah doa ketika dalam bacaan sholat. Sekarang antum sudah mengerti. Jadi jangan sampai ketika kita sholat, kita lalui, kita langkai daripada bacaan-bacaan itu sendiri. Jangan sampai itu terlangkai. Baca semua itu secara tertib, baca semua itu secara detail. Karena apa? Kalau kita langkai, ini akan mengurangi doa-doa kita. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa semuanya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul, semua itu doa. Maka dari itu kita mohon doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat. Selesai sholat kita mohon doa lagi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan. Ada 3 doa. Ini dengerin pada antum semua yang golongan lelaki, ya, dengerin dan perlu digarisbawahi. Ada 3 golongan doa dari seorang lelaki yang akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya doa ini menjadi prioritas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa itu? Doa lelaki yang bagaimana? Jadi ada 3 doa seorang lelaki yang bisa menembus sampai kerajaan langit. Siapa itu? Doa yang bagaimana? 1. Doa seorang suami untuk istri dan anaknya. Jadi antum semua seorang imam suami ketika mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doanya, ini akan bisa menembus langit dan kerajaan langit. Maka dari itu seorang suami jangan bosan-bosan di dalam berdoa untuk istri dan anaknya. Antum semua sebagai seorang suami adalah seorang imam yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Doa seorang suami bagian daripada ibadah. Makanya seorang suami, seorang imam yang keluar kemudian mencarikan rezeki atau mencarikan nafkah buat anak dan istrinya dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim ketika keluar dari rumah, ini merupakan bagian daripada ibadah. Bukan sholat saja, bukan apapun yang termasuk ibadah. Antum keluar mencarikan rezeki, nafkah untuk anak istri,
itu adalah bagian daripada ibadah. Langkah antum, 1 langkah, 2 langkah, berapa ribu langkah yang antum jalani dengan ridho dan ikhlas untuk anak dan istri, ini bagian daripada ibadah. Allah akan perhitungkan langsung doa ini nembus kerajaan langit. Beruntunglah bagi antum seorang suami yang benar-benar mencari rezeki ikhlas, ridho hanya untuk anak dan istrinya, karena amanah Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena apa, bukan karena pamer atau bukan karena pamrih yang lain. Insya Allah antum digolongkan sebagai suami yang husnul khatimah. Yang kedua, doa awalat soleh itu Allah, yaitu doa seorang anak laki-laki kepada kedua orang tuanya. Kita punya anak, apakah anak kita masuk menjadi anak yang soleh atau justru sebaliknya anak yang celaka? Bagaimana kita bisa mengklaim bahwa anak kita menjadi anak yang soleh? Dilihat dari taklimu ta'alik, kehidupannya dia sehari-hari, bagaimana sikap pada orang tuanya. Karena apa? Dewasa ini anak dicenderungkan dengan pengaruh-pengaruh yang negatif, yang cenderung untuk merusak daripada akhlakul karimah anak itu sendiri. Maka dari itu sering kita dibenturkan sebagai orang tua, dibenturkan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan era reformasi, dengan pembaharuan sekarang ini yang hampir 90% menuju suatu jenjang, yaitu jenjang kemaksiatan, yang hampir 90% menuju jenjang yaitu melupakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ketika kita melepas anak, hati-hati juga antum ketika mengawasi anak. Anak bisa diawasi sekarang, tapi di luar kita tidak bisa mengawasi. Maka dari itu, untuk mengawasi apa? Pasrah kepada Allah dengan apa? Dengan doa. Doa orang tua ini untuk anaknya, supaya sering dihidayai anak itu dengan surat Alam Nasrah Laka Sodrok, bacain Al-Fatihah, khususkan untuk anak kita, agar anak kita menjadi anak yang soleh. Seorang tua tidak bisa mengawasi langsung sampai di mana sedetailnya, tetapi ketika kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kirimkan yaitu malaikat untuk apa? Untuk membawa dan mengarahkan anak kita ke jenjang suatu hal yang berhubungan dengan ibadah. Dibuka hatinya anak kita, dibuka imannya anak kita, sehingga anak menjadi tumbuh dalam suatu hal yang penuh dengan iman, akhlakul karimah. Maka dari itu tadi, awalat soleh itu ulah, doa anak yang soleh kepada kedua orang tuanya, doa anak lelaki ini kepada orang tuanya, ini akan tembus kerajaan langit. Baik ketika orang tua masih hidup maupun sudah meninggal. Sampai orang tua sudah meninggal pun masih doa ini tembus ke sana. Masya Allah, begitu luar biasa kekuatan daripada doa itu sendiri, yaitu doa lelaki yang nomor 2 ini. Yang terakhir, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini sering dialami mereka yang menjadi seorang pemimpin, di mana dia seorang lelaki yang menjadi pemimpin adalah menjadi pemimpin yang bijaksana atau menjadi pemimpin yang bikin celaka. Kenapa bikin celaka? Semua itu tergantung daripada pemimpinnya. Kenapa bikin suatu hal yang penuh diridhai oleh Allah? Tergantung daripada pemimpinnya. Maka yang ketiga adalah doa lelaki yang 3, doa seorang pemimpin kepada anggotanya. Di sini bisa digambarkan itu anggota seorang pemimpin dalam rumah tangga maupun seorang pemimpin dalam suatu organisasi yang ada. Semuanya itu digolongkan sebagai seorang pemimpin, seorang imam yang mendoakan, yaitu makmumnya. Jadi perlu digarisbawahi 3 doa ini, 3 doa lelaki ini yang sampai kerajaan langit. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah kita memahami benar apa yang ada dan terkandung dengan 3 doa ini, doa seorang lelaki yang bisa tembus ke langit, mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya. Kemudian kita realisasi dalam suatu kehidupan sehari-hari. Kita berdoa untuk anak dan istri kita. Kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Kita berdoa untuk makmum kita.
Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai hamba Allah yang tergolong dalam suatu wujuhu yauma idzin na'im li sya'niha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatillah. Marilah untuk detik ini kita senantiasa bersama-sama introspeksi diri kita. Jangan sampai kita menyalahkan si A, si B, menjelek-jelekin si A, si B, apalagi sampai memfitnah si A, si B. Kenapa? Karena ini percuma kita berdoa kalau ujung-ujungnya, the endingnya kita senantiasa mulut kita tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Lisan ini kita gunakan untuk berdoa. Ketika lisan ini kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, janganlah lisan ini dikotori dengan suatu hal yang membicarakan atau menggibah orang, memfitnah orang, ngomongin kejelekan. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini dan senantiasa kita realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.